Tema renungan firman Tuhan untuk renungan hari ini adalah Injil yang tak terbendung, menebarkan harapan dan mukjizat di tengah penganiayaan, sebagai kesaksian kuasa Tuhan. Ayat Alkitab yang kita baca sesuai bacaan Sabda Bina Umat GPIB hari ini adalah dari Kisah Para Rasul 8, ayat 4 sampai ayat 8 yang berbunyi sebagai berikut. Mereka yang tersebar itu menjelajahi seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua memperhatikan dengan sepenuh hati apa yang diberitakannya itu. Sebab, dari banyak orang yang kerasukan roh jahat keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras, dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Karena itu, sangatlah besar sukacita dalam kota itu. Demikian pembacaan Alkitab. Haleluya! Saudara-saudari buah hati Allah, hari ini, kita akan merenungkan satu bagian dari Alkitab, yaitu dari Kisah Para Rasul 8, ayat 4 sampai ayat 8, yang menggambarkan penyebaran gerakan Kristen mula-mula, akibat penganiayaan terhadap orang Kristen mula-mula, yang terjadi di Yerusalem. Setelah Stefanus mati syahid, yang dikisahkan dalam Kisah Para Rasul pasal 7, penganiayaan hebat terjadi terhadap umat Kristen di Yerusalem. Saul, yang kemudian akan dikenal sebagai Paulus, sangat aktif dalam penganiayaan ini, menyebabkan banyak orang percaya tersebar ke seluruh Yudea dan Samaria. Sebagai akibat dari penganiayaan ini, orang-orang percaya tersebar, namun sambil terus memberitakan Injil, kemanapun mereka pergi. Salah satu dari orang percaya yang tersebar, yaitu Filipus, pergi ke sebuah kota di Samaria, dan mulai memberitakan Kristus di sana. Filipus adalah salah satu dari 7 diaken yang ditunjuk sebelumnya dalam Kisah Para Rasul 6 ayat 5, untuk membantu pembagian makanan di gereja mula-mula. Orang banyak di Samaria sangat memperhatikan pesan Filipus, karena tanda-tanda dan mukjizat yang ia lakukan, seperti mengusir roh-roh jahat, dan menyembuhkan orang lumpuh dan timpang. Akibat khotbah dan mukjizat Filipus, ada sukacita besar di kota itu. Bagian ini menandai momen penting dalam penyebaran agama Kristen di luar wilayah Yahudi, memenuhi perintah Yesus dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8, untuk menjadi saksi di Yerusalem, dan di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Pertobatan orang Samaria menyoroti sifat inklusif Injil, yang meruntuhkan hambatan etnis dan agama yang sudah lama ada antara orang Yahudi dan orang Samaria. Mukjizat yang dilakukan oleh Filipus membuktikan keaslian pesan Injil, dan menunjukkan kuasa Roh Kudus yang bekerja melalui umat Kristen mula-mula. Ringkasnya, bacaan ayat Alkitab hari ini, menggambarkan penyebaran pesan Kristen ke Samaria melalui pelayanan Filipus, menekankan pertumbuhan gereja yang terus berlanjut meskipun ada penganiayaan, jangkauan Injil yang bersifat inklusif, dan peran mukjizat dalam mengesahkan pesan Kristus. Apa pesan Tuhan untuk kita yang hidup di masa kini? Dalam bacaan firman Tuhan hari ini, kita menyaksikan orang-orang Kristen mula-mula yang tercerai-berai karena penganiayaan yang terjadi di Yerusalem, di mana mereka tetap menyebarkan berita Injil dengan iman yang tak tergoyahkan. Meski mendapat tentangan keras, mereka terus memberitakan Kristus, menunjukkan bahwa Injil tidak dapat dihentikan. Filipus, salah seorang umat beriman yang ikut tersebar, pergi ke Samaria, sebuah wilayah yang secara historis bermusuhan dengan orang Yahudi. Di sana, dia memberitakan Injil, melakukan mukjizat, dan membawa sukacita besar bagi kota itu. Ayat ini mengajarkan kita bahwa apapun tantangan yang kita hadapi, kuasa Injil untuk membawa harapan dan transformasi tetap tidak berkurang. Saat ini, kita hidup di dunia yang penuh dengan kesukaran, perpecahan, dan penganiayaan. Baik itu pandemi global, ketidakadilan sosial, kerusuhan politik,
atau pencobaan pribadi, kita menghadapi banyak tantangan yang tampaknya sangat berat. Namun pesan dalam bacaan firman Tuhan hari ini jelas, di tengah penganiayaan dan kesulitan pun, kuasa Allah itu nyata adanya. Teladan gereja mula-mula menunjukkan kepada kita, bahwa keadaan kita, betapapun buruknya, tidak dapat menghalangi penyebaran pesan Tuhan. Sebaliknya, tantangan-tantangan ini bisa menjadi katalis bagi kemajuan Injil. Sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk meneruskan Injil yang tak terhentikan ini. Mukjizat yang dilakukan oleh Filipus, bukan sekadar tindakan belas kasih. Itu adalah kesaksian yang kuat akan kehadiran dan kuasa Tuhan. Demikian pula, tindakan kebaikan kita, seperti doa kita untuk kesembuhan orang lain, dan keyakinan kita yang teguh dalam masa-masa sulit, dapat menjadi kesaksian yang kuat bagi orang-orang di sekitar kita. Dalam konteks kita saat ini, di mana banyak orang mencari pengharapan dan jawaban atas masalah mereka, kita memiliki kesempatan untuk menunjukkan bahwa Injil Yesus Kristus adalah sumber sejati dari pengharapan dan transformasi abadi. Apa yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Setelah mendengarkan firman Tuhan, tanggapan kita haruslah berupa tindakan nyata dan iman yang teguh. Pertama, kita harus menerima panggilan untuk membagikan Injil, apapun kondisinya. Ini berarti, kita harus bersikap proaktif dalam komunitas kita, tempat kerja, dan lingkungan sosial kita. Mulailah dengan mengidentifikasi area di mana orang-orang yang hatinya terluka, atau yang kehilangan pengharapan, dan temukan cara untuk menyampaikan pesan Yesus kepada mereka. Hal ini dapat dilakukan melalui percakapan pribadi, chatting melalui media sosial, pelayanan sosial, atau berpartisipasi dalam program penjangkauan gereja. Kedua, kita harus mengandalkan kuasa Roh Kudus untuk membimbing dan memberdayakan kita. Sama seperti Filipus yang melakukan mukjizat melalui Roh Kudus, kita pun dapat mengharapkan Tuhan bekerja melalui kita dengan cara yang ajaib. Berdoalah memohon kesempatan untuk menunjukkan kasih Tuhan melalui tindakan kebaikan, dan berdoalah memohon keberanian untuk membagikan iman Anda. Bersikaplah terbuka terhadap bimbingan Roh dalam setiap situasi, percayalah bahwa Tuhan akan memberikan kata-kata dan tindakan yang diperlukan untuk memberikan dampak. Yang terakhir, kita harus menghidupi iman kita secara autentik dan nyata. Kehidupan kita hendaknya mencerminkan pengharapan dan sukacita Injil, bahkan ketika menghadapi kesulitan. Hal ini tidak berarti bahwa kita tidak akan mengalami kesulitan, namun kita menghadapinya dengan sudut pandang yang berbeda, yaitu percaya pada kemenangan akhir yang datang dari pihak Tuhan. Dengan melakukan hal ini, kita menjadi saksi hidup akan kuasa dan kasih karunia Allah, menarik orang lain kepada pengharapan yang kita miliki di dalam Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih atas teladan gereja mula-mula, dan komitmen mereka yang tak tergoyahkan dalam menyebarkan Injil-Mu. Di tengah tantangan yang kami hadapi, bantulah kami untuk berani dan setia dalam membagikan pesan pengharapan yang dari Tuhan. Berdayakan kami dengan Roh Kudus-Mu, untuk melakukan tindakan kebaikan dan mukjizat, yang membuktikan kasih dan kuasa-Mu. Semoga hidup kami menjadi mercusuar rahmat-Mu, menarik orang lain datang kepadamu. Kami pohonkan doa ini dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kiranya Tuhan menguatkan kita, dan kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kita.